tetap berkesimpulan bahwa penanganan saat ini sudah dilakukan dengan baik oleh pemerintah. Oke. Ya. Bapak ini mungkin bisa dijelaskan terkait agenda kali ini seperti Ya, apa? baik. Jadi pada sore hari ini kami melakukan refleksi akhir tahun tentang berbagai kegiatan di bidang transisi energi, di bidang energi terbarukan, ketahanan energi, permasalahan lingkungan hidup, dan juga permasalahan krisis iklim yang selama tahun 2025 banyak menarik perhatian dan kami advokasi dan kami lakukan berbagai kegiatan. Di antaranya kami melakukan kegiatan di 39 kampus untuk mensosialisasikan permasalahan lingkungan hidup, krisis iklim, dan pentingnya kita melakukan transisi energi. Kami juga sampaikan tentang berbagai inisiatif yang kami laksanakan sebagai anggota DPR, terutama dalam mengawal berbagai kebijakan dan legislasi. Di antaranya energi baru terbarukan, revisi Undang-Undang Migas yang akan kami segerakan agar pengembangan di sektor migas ke depannya didasarkan juga pada platform keberlanjutan, termasuk juga pengelolaan Undang-Undang Pengelolaan Perubahan Iklim yang sudah masuk di dalam prolegnas prioritas. Tujuannya adalah bagaimana kita akan mampu mengawal proses transisi energi yang saat ini perlu kita laksanakan dengan cepat, karena Indonesia menghadapi istilah yang namanya paradoks energi. Kita memiliki sumber-sumber energi yang besar, baik itu fosil maupun terbarukan, tetapi kebutuhan energi kita hari ini masih kita impor. Paradoks energi ini bisa kita hentikan melalui proses transisi energi, di mana sumber-sumbernya ada di dalam negeri, sehingga kita bisa mengurangi ketergantungan kita pada impor, dan kita bisa menghasilkan sumber energi yang ramah lingkungan. Nah, ini adalah salah satu di antara tujuan kami, sehingga kami pada 12 bulan ke depan, termasuk juga untuk 12 bulan ke depannya lagi, itu kita akan tetap melaksanakan sejumlah kegiatan yang fokusnya satu adalah regulasi dan legislasi, kedua adalah untuk melakukan harmonisasi di antara para pihak yang ingin melakukan kegiatan di bidang energi terbarukan, bagaimana kita menghadirkan investor yang berkualitas, bagaimana kita bisa mempercepat prosesnya agar para investor ini bisa berinvestasi dengan baik, bagaimana investasi di sektor energi terbarukan menciptakan lapangan pekerjaan, green jobs yang memang diharapkan, bagaimana investasi di sektor energi terbarukan bisa ikut mendorong PDB kita ke depannya dan menghasilkan sumber ekonomi baru, yaitu sumber ekonomi karbon yang baru. Termasuk juga tugas kami ke depan tetap mensosialisasikan permasalahan krisis lingkungan, permasalahan energi terbarukan, lingkungan hidup, dan transisi energi kita. Ini yang kami sampaikan di dalam pemaparan pada sore hari ini. Pak, terkait penanganan bencana, Pak, sudah berjalan 4 minggu ini, menurut Bapak itu sudah baik atau masih ada yang harus dioptimalisasi lagi? Apa yang dilakukan oleh pemerintah menurut kami telah dilaksanakan secara sangat maksimal. Melihat kondisi medan yang sangat berat, ditambah kondisi yang hari ini curah hujannya juga masih sangat tinggi, apa yang dilakukan saya kira sudah sangat maksimal. Memang masih belum bisa tertangani secara penuh, tetapi kalau kita lihat perkembangan yang sudah ada, pengembangan misalkan infrastruktur jalan, infrastruktur listrik, air yang sudah bisa kemudian berfungsi, itu sudah perlu kita memberikan apresiasi yang besar. Memang kita masih menghadapi tantangan cuaca yang sangat menantang saat ini, karena kita tidak bisa melakukan rehabilitasi secara cepat jika memang cuacanya tidak bersahabat saat ini. Tetapi saya yakin dan seyakin-yakinnya bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat secara umum itu tujuannya hanya satu, agar kita bisa mempercepat proses rehabilitasi, proses kemudian mengembalikan semangat dan mengembalikan kondisi daripada saudara-saudara kita yang ada di Sumatera secara keseluruhan agar menjadi lebih baik lagi dari sekarang. Tadi menyinggung soal investasi yang dibutuhkan untuk transisi energi itu ya 19 miliar dolar. 190. 19 miliar per tahun. Nah itu sebenarnya gimana sih Pak strategi atau langkah menarik investor untuk mencapai nilai investasi? Saya kira sekarang investasi yang sekarang sedang diupayakan oleh kalangan investor global ingin berinvestasi di sektor energi terbarukan karena memiliki aspek keberlanjutan, dan ini merupakan salah satu poin penting bagi mereka. Nah, bagaimana Indonesia bisa membuat dirinya menjadi menarik, karena tidak hanya Indonesia,
Singapura, Malaysia, Thailand, negara-negara lain juga ingin melakukan pengembangan di sektor energi terbarukan. Jadi kita harus membuat satu masalah koordinasi menjadi lebih lancar, lebih cepat, proses perizinan itu juga menjadi lebih efisien, termasuk juga permasalahan penanganan isu-isu yang dihadapi oleh investor, misalkan saja masalah konsistensi kebijakan, ya itu juga harus kita laksanakan dengan lebih baik lagi saat ini. Di antaranya juga bagaimana koordinasi antara kementerian dan lembaga bisa kemudian diefisiensikan, di streamline agar investor itu tidak menjadi bingung. Saya yakin per hari ini banyak investasi yang mau masuk Indonesia, tetapi jika penanganannya itu bisa dilakukan dengan lebih cepat lagi, lebih efisien lagi, tanpa birokrasi yang terlalu berbelit, saya yakin mereka akan masuk memilih Indonesia sebagai salah satu sarana investasi yang terbaik bagi mereka. Untuk investasi bersih itu seperti apa, Pak? Investasi bersih yaitu di energi terbarukan, kan kita potensi banyak sekali ya. Panas bumi Indonesia yang kedua terbesar di dunia. Untuk surya kita juga punya kapasitas besar 3.300 gigawatt. Untuk energi angin, arus laut ini juga kita sangat besar. Termasuk juga sumber energi yang sifatnya lebih baru. Ya, sekarang kita punya waste to energy. Ini juga peminatnya sangat besar. Jangan lupa ada 24 peminat yang menyatakan siap untuk masuk ke sektor waste to energy, pengelolaan sampah menjadi energi, dan ini salah satu aspek pertumbuhan yang kita akan kembangkan secara cepat, sekaligus mengurangi permasalahan dampak dari sampah kita yang saat ini sedang akut. Oke, maaf Pak. Untuk dari seberapa jauh sih Pak MPR ini akan mendorong percepatan penyidikan pelaku perusakan lingkungan yang memperparah bencana ini Pak? Itu kan sudah ditangani oleh aparat penegak hukum. Tentu kami akan terus mengawal agar proses yang dilaksanakan oleh pemerintah saat ini itu betul-betul bisa berkeadilan dengan baik. Ya, jadi bagi mereka yang kemudian merawat dan memelihara, melakukan konservasi hutan harus diberikan reward. Tetapi bagi mereka yang melanggar kan sudah ada ada aturan hukumnya tentang denda ataupun pidana yang nanti akan dikenakan kepada mereka. Bapak terkait usulan pemilihan kepala daerah oleh DPRD dari PAN gimana Pak? Kami melihatnya itu adalah sebuah usulan yang memang layak dipertimbangkan, karena kita melihat saya sebagai sekjen partai ya selama hampir 10 tahun melalui tahapan-tahapan pilkada yang begitu banyak. Ya, dan kami melihat adanya peningkatan intensitas di berbagai hal. Satu, money politics. Dua, politik dinasti. Dan pada saat itu ada politik identitas ya, yang sangat besar intensitasnya ketika pilkada itu dilaksanakan secara langsung. Kita yang melihat bagaimana kemudian jika model itu kita kembalikan kepada model perwakilan melalui DPRD agar ekses tersebut bisa kemudian kita kurangi. Memang saya akui bahwa jika masyarakat publik sudah diberikan hak untuk memilih langsung dan itu kemudian haknya diambil, saya kira akan menimbulkan berbagai masukan ya yang menghendaki agar itu tetap melekat pada mereka. Tapi juga kalau kita lihat eksesnya, itu kita harus perhitungkan juga dampaknya itu ternyata membawa dampak negatif terhadap pendidikan politik bagi masyarakat, karena masyarakat hanya disuguhi amplop atau sembako untuk memilih siapapun yang akan menjadi calon kepala daerahnya. Dan jangan lupa juga, saya bicara sebagai pimpinan MPR, bahwa kalau kita bicara pemilihan secara keterwakilan, itu ada dalam sila keempat dalam Pancasila kita, musyawarah untuk mufakat. Nah, ini yang menurut saya salah satu hal yang perlu kita jadikan pertimbangan. Ini menjadi bahan kajian bagi kita semua, tetapi ini adalah hal yang layak untuk dikaji. Sehingga nanti outputnya itu adalah untuk memperbaiki kualitas dari demokrasi kita, kualitas dari pemilihan kepala daerah kita. Berarti ini masih konstitusional. Kenapa itu? Usulan ini masih konstitusional. Masih konstitusional. Andai kata pun misalkan saja ya, kemudian ada perubahan terhadap undang-undang pelaksanaan pemilu atau pilkada, tentu bagi mereka yang merasa hal ini tidak konstitusional, ada jalurnya untuk membawa ini ke Mahkamah Konstitusi. Terkait dengan isinya, apakah sudah ada pembicaraan atau diskusi dengan istana terkait dengan saya harus bicara dengan ketua umum partai saya, tetapi saya kira di antara teman-teman partai politik sudah ada pembicaraan terkait hal ini, dan kami juga membahas ini dalam rangka untuk memperbaiki kembali lagi kualitas demokrasi dan kualitas pimpinan kita di daerah. Pak, terkait insiden
tenggelamnya kapal di Labuan Bajo yang melibatkan menewaskan korban pelaku Valencia Papua itu. Nah ini yang menjadi sorotan adalah kurangnya keamanan wisata di Labuan Bajo karena sudah berulang kali kapal tenggelam di daerah situ Pak. Ini Saya kira ini tidak hanya menyangkut Labuan Bajo saja. Kalau kita bicara masalah keamanan, terutama di saat ini kita melihat bahwa kondisi cuaca sangat tidak menentu, cuacanya ekstrim, kondisi kecelakaan bisa terjadi di mana saja. Oleh karena itu, kami berharap bahwa ada peningkatan ekstra terhadap masalah keamanan, terutama perjalanan yang sekarang ini ditempuh, ya, perjalanan udara, darat, laut, yang tentu berisiko tinggi jika cuaca ini tidak bersahabat. Oleh karena itu kami himbau kepada para pengelola dari transportasi darat, laut, dan udara agar betul-betul memperhatikan kondisi cuaca yang ada, dan jangan lupa jangan sampai kemudian terjadi kasus-kasus seperti misalnya overkapasitas kapal, gitu ya, yang kemudian menambah risiko yang memang sudah besar karena ada risiko cuaca saat ini. Baik, dan mungkin satu lagi Pak, Ya. terkait dengan baru-baru ini sekelompok masyarakat di Aceh menuntut status bencana nasional dengan mengibarkan bendera GAM, itu MPR gimana? Kami tetap berkesimpulan bahwa penanganan saat ini sudah dilakukan dengan baik oleh pemerintah, dan kita melihat perkembangannya juga sudah cukup baik di lapangan. Jalan sudah tersambung, yang tadinya kemudian terputus antar daerah sekarang sudah mulai bisa dilalui lagi transportasinya. Jadi kami merasakan bahwa kebijakan pemerintah saat ini itu juga sudah sesuai dengan apa yang bisa dicapai, dan progresnya juga saat ini juga cukup baik. Ya. Dengan pengibaran bendera GAM sendiri gimana? Saya mungkin belum bisa menanggapi hal itu karena saya belum baca, tetapi apa yang dilakukan oleh pemerintah saat ini saya kira juga sudah tepat. Tinggal kita bisa mempercepat prosesnya di tengah-tengah kondisi cuaca yang memang saat ini sedang menantang. Pak, terkait yang kepala daerah tadi mungkin terakhir Pak, Ya. Itu gimana sih Pak? Tapi PAN memandangnya biar masyarakat atau publik tuh nggak kehilangan kepercayaan lah, maksudnya tetap percaya dengan prosesnya walaupun nanti nggak pemilihan langsung gitu. Amanat reformasi adalah untuk memberikan penguatan terhadap demokrasi Indonesia. Penguatan demokrasi itu juga berarti kualitas demokrasinya itu juga harus baik. Nah, salah satunya adalah bagaimana kita menghasilkan proses pemilihan kepala daerah dan menghasilkan kepala daerah yang juga berkualitas. Nah, ini kita merupakan bagian daripada kewajiban kita untuk bisa memberikan sistem dan mekanisme yang terbaik. Nah, kita telah mencoba pemilihan langsung, eksesnya cukup besar, cukup banyak aspek negatifnya, sehingga kita harus melihat apakah sekarang diperlukan evaluasi terhadap sistem tersebut, yang mana saat ini tengah kami kaji, agar kualitas daripada demokrasi kita, hasil daripada pemilihan kepala daerah itu betul-betul bisa meningkatkan kualitasnya dengan baik, dan kita bisa mendapatkan kepala daerah yang kemudian tidak perlu memiliki beban dari sejak awal dia memerintah, apakah itu beban keuangan, beban janji kepada sponsor, donor, dan lain-lain. Jadi kita berharap bahwa kedepannya hal ini akan lebih membaik. Tapi kembali lagi, ini adalah kajian yang tengah dilakukan. Nanti hasilnya seperti apa, kami akan laporkan kepada publik dengan tujuan satu, kita memperbaiki kualitas demokrasi. Penegasan Pak, berarti PAN memandangnya bakal ada kualitas kepala daerah tuh bakal lebih terjaga kalau dengan proses dipilih DPRD. Ini merupakan bagian dari kajian kita. Tujuannya adalah supaya kualitas demokrasi membaik, sehingga kita juga mendapatkan kepala daerah yang betul-betul berkualitas, berintegritas, dan betul-betul bisa bekerja sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh masyarakat. Ya, terima kasih semuanya. Laut Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.